Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel DTD Farsha. Oke, di video kali ini aku ingin ngebahas tentang beberapa kesalahan ketika kita memilih produk skincare. Nah, kalau kalian mau tahu apa aja, jangan lupa langsung simak videonya. Dan sebelumnya jangan lupa kalian subscribe, like, comment, and share. Oke, jadi teman-teman, sebagai seorang wanita pasti kita pengen banget kan yang namanya punya skincare yang kita gunakan itu bekerja dengan baik, terus membuat kulit kita menjadi lebih cerah. Tetapi kalau misalkan kita udah pakai lama terus nggak ada efeknya, atau dia justru malah memperburuk kondisi wajah kita, pasti kita pengen yang namanya ganti skincare. Nah, kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika kalian menggunakan produk baru itu masih banyak ternyata yang belum tahu ya. Karena banyak banget juga yang nanya ke aku, gimana sih kak kalau misalkan aku mau ganti skincare A ke skincare B, apa aja sih yang harus aku lakukan supaya skincare baru yang kita pakai itu akan bekerja lebih optimal. Nah, jadi kesalahan yang pertama, kalian itu sebelum pindah skincare, kalian harus melakukan yang namanya penetralan kulit. Penetralan kulit ini kita bisa lakukan selama 3-1 minggu. Jadi selama 3-1 minggu itu kalian benar-benar men-stop skincare lama kalian, jangan kalian gunain lagi. Kemudian baru kalian pindah ke skincare yang baru. Ini tuh dilakukan supaya skincare yang baru itu akan bekerja lebih maksimal di wajah kita. Kemudian kita juga, kalau kita melakukan penetralan kulit juga, kita bisa menghindari yang namanya proses kayak detox, purging, atau breakout. Nah, karena kebanyakan itu tuh terjadi ketika produk atau kandungan dari skincare yang lama itu bercampur dengan kandungan dari skincare yang baru. Karena kan setiap skincare itu kan memiliki kandungan yang berbeda-beda ya. Nah, kalau misalkan mereka saling bertabrakan, itu akan memperburuk kulit kita. Jadi wajib banget untuk melakukan yang namanya penetralan kulit selama 3-1 minggu. Jadi kesalahan yang kedua itu salah memilih paket wajah. Di sini aku mau kasih contoh, itu cara memilih paket MS Glow. Nah, kalau misalkan kalian ingin mengganti produk kalian dengan produk MS Glow, kalian wajib banget tahu sebenarnya kondisi kulit muka kalian itu seperti apa. Terus apa sih yang sedang kalian alami? Misalkan kalian itu lagi berflek, terus mukanya itu kering banget dan dia itu kusam, kalian harus tahu fungsi-fungsi dari setiap paket. Nah, misalkan kayak di MS Glow itu kan ada paket Ultimate, ada paket Luminous, ada paket Whitening, DNA Salmon, kemudian Acne. Nah, kalian itu harus tahu nih sebenarnya fungsinya untuk apa aja. Misalkan Luminous itu untuk kulit apa dan Ultimate untuk kulit apa, itu kalian harus benar-benar paham sebelum kalian memutuskan mau beli yang series apa. Nah, kalau misalkan kalian beli paket MS Glow, itu kan biasanya ada nih seller-seller atau distributor yang sebelum kalian pakai itu kan ada yang namanya konsultasi. Nah, di situ kalian kasih tahu aja kendala atau permasalahan wajah kalian itu apa aja, minta rekomen dari si seller atau si distributor tadi cocoknya pakai apa. Nah, tapi ada juga beberapa ya ini teman-teman, ada beberapa seller juga yang kadang itu tidak amanah ya. Aku bisa ngomong kayak gitu tuh karena memang pernah nemuin satu seller yang dia itu benar-benar tidak amanah. Jadi si kulitnya si A tadi itu terkendala ya, dia tuh maksudnya punya permasalahan di flek, tapi dia bukannya ngasih paket yang flek, malah kasih yang lain. Nah, jadi kalian juga harus pintar-pintar ya namanya cari tahu ya. Jadi baca-baca dulu di internet sebenarnya tipe kulitku tuh cocoknya pakai apa sih. Jangan sampai kalian beli itu paket yang tidak sesuai dengan kulit kalian. Kesalahan yang ketiga yaitu kesalahan penggunaannya. Di produk MS Glow itu satu paketnya terdiri dari sabun, toner, krim malam, dan krim pagi. Untuk pagi hari kalian gunakan sabun, toner, dan krim pagi.
Nah, sedangkan malam hari kalian gunakan sabun, toner, dan krim malam. Kalau kalian menggunakan serum atau essence, itu kalian wajib tahu juga stepnya itu apa aja. Jangan sampai terbalik atau jangan sampai salah, karena itu bisa memberikan efek ke wajah teman-teman semua ya, terutama bagi yang pemula. Kalau bagi yang pemula banget baru pakai MS Glow sih, aku anjurinnya kalian pakainya satu paket dulu. Jadi jangan dicampur sama yang lainnya ya. Jadi cukup kalian pakai satu paketnya dulu. Kenapa? Nah, supaya kulit kita tadi tuh dia ini bisa yang namanya melakukan penyesuaian. Jadi kalau misalkan satu paket tadi udah ada hasilnya atau muka kalian itu bisa lebih baik, baru kalian nanti gunakan serum atau yang lainnya. Kesalahan yang keempat yaitu menggunakan skincare dengan over. Nah, ada juga beberapa orang itu yang beranggapan ketika menggunakan skincare itu lebih banyak, maka hasilnya akan lebih bagus. Itu justru kesalahan besar ya. Jadi kalau menggunakan skincare itu kalian cukup gunakan secukupnya saja. Jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Karena kalau misalkan terlalu tipis itu efeknya juga lama. Kalau kalian pakai terlalu tebal itu justru malah tidak ngefek. Jadi pakainya itu secukupnya aja, jangan berlebihan. Kalau berlebihan itu malah tidak memberikan efek ya. Nah, jadi gunailah secukupnya aja. Kemudian kalau gunain toner itu usahakan jangan terlalu menggosok mukanya. Jadi cukup ditap-tap aja atau kalian semprot dan kalian ratakan di wajah. Oke, jadi kesalahan selanjutnya yaitu tidak sabaran. Nah, jadi banyak nih orang yang tidak sabar. Jadi kalau misalkan dia pakai skincare itu maunya dalam 1 minggu itu mukanya langsung putih, langsung bersih. Nah, jadi bukan seperti itu ya. Kecuali kalian gunainnya produk-produk yang mengandung merkuri. Itu biasanya 1 minggu mukanya udah cerah. Nah, kalau kalian gunain MS Glow itu prosesnya biasanya 1 minggu itu ada yang namanya perbaikan kulit. Kalian bisa nih cek video aku yang proses perbaikan kulit. Nah, itu biasanya 1 minggu sampai 2 minggu. Nah, untuk titik amannya itu biasanya 1 bulan. Jadi 1 bulan itu mukanya udah enakan. Jadi udah nggak ada efek-efek yang kayak dia pengelupasan atau kayak dia agak-agak gatel, itu udah nggak ada lagi. Nah, kalian kalau gunain produk MS Glow itu memang harus sabar. Jadi dia tuh nggak bisa kalau 1 minggu langsung cerah, itu jarang ya teman-teman. Karena setiap kulit orang itu kan berbeda-beda. Terus efeknya juga berbeda-beda. Apalagi untuk kulit-kulit yang dia itu untuk umur udah di atas 40 tahun, itu biasanya kan proses regenerasi kulitnya itu lebih lama. Otomatis dia itu prosesnya juga akan lebih lama. Tapi untuk orang-orang yang muda itu biasanya juga dia itu 1 bulan udah terlihat sih hasilnya. Apa dia tuh lebih cerah, lebih glowing, lebih sehat. Nah, jadi kalau kalian gunain skincare itu wajib bersabar. Karena kadang orang juga kalau baru 1 minggu terus langsung ngejudge aku nggak cocok. Jadi bukan seperti itu. Jadi kalian tunggu dulu sampai minimal dia itu 1 bulan. Kalau memang tidak memberikan efek sama sekali untuk wajah kalian, dia malah membuat wajah kalian itu lebih parah dari sebelumnya, nah nggak apa-apa kalian stopin. Tapi kalau baru 1 minggu terus kalian bilang nggak cocok, jangan seperti itu. Karena setiap produk atau setiap skincare itu kan ada prosesnya masing-masing. Kesalahan yang terakhir yaitu membeli produk yang palsu. Nah, ini tuh banyak banget ya. Jadi banyak banget orang atau oknum-oknum tertentu yang menjual skincare itu palsu. Kenapa dia itu palsu? Karena biasanya juga orang yang oknum-oknum seperti itu tuh mereka tuh nggak pernah ya mikirin yang namanya kesehatan kulit orang lain tuh kayak mana. Dia tuh cuma mikirin dapat duit aja, tanpa dia tuh memperhatikan kesehatan orang lain nanti seperti apa.
Nah, karena skincare palsu itu biasanya di repack ya, repack terus disegel sendiri, kemudian dijual dengan harga yang sangat murah. Jadi kalau teman-teman beli skincare, pintar-pintarlah membeli di tempat yang resmi. Kalau di MS Glow, kalian bisa tanyakan ID card-nya mana. Nanti aku kasih lihat contoh ID card MS Glow karena aku juga punya. Insya Allah kalau belinya di seller, di distributor itu asli. Tapi kalau misalkan kalian belinya sembarangan, terus harganya murah, yang nggak masuk akal, ya nggak bisa ngejamin ya itu tuh asli atau enggak, karena dari harganya aja itu udah nggak masuk akal, apalagi isinya. Ada juga orang itu yang dia tuh udah tahu sebenarnya produk itu palsu, tapi dia nanti nyalahin nih, aku pakai MS Glow nggak cocok nih gini, padahal yang dia beli tadi itu palsu, dia belinya bukan yang asli atau bukan di tempat yang resmi, tapi dia langsung ngejudge bahwa dia gunain si produk MS Glow ini dia tidak cocok. Oke teman-teman semua, jadi video kali ini ngebahas tentang itu aja. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang mau ganti skincare. Dan jangan lupa kalian subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.